Oke, selamat sore. Eh, ya, jadi ini kelas terakhir ya sebelum ujian ya untuk mata kuliah proses stokastik. Jadi ini adalah apa yang tersisa dari kelas kita ya yang perlu diperhatikan. Yang mana pada saat ini ya kalian sedang melihat apa pembahasan soal yang mana dilakukan secara rekaman asinkron ya hari ini ya ini tanggal 19 pada saat saya merekam. Lalu ada tugas 4 tugas terakhir. Deadline-nya adalah tanggal 26 ya. Ya jangan sampai lupa ya. Eh, Kalau bisa ya dikumpulkan eh, apa namanya semakin awal semakin baik gitu ya dengan tetap mengerjakan dengan tepat. Jadi deadline-nya masih seminggu lagi untuk tugas 4. Nah, yang paling penting tentu adalah ujian EAS. Jadi EAS ini akan diadakan sesuai dengan eh, jadwal dari departemen, yaitu tanggal 23 hari Senin ya. Jadi nanti untuk informasi tentang EAS silakan dicek di My ITS Classroom ya. Mestinya dalam 1-2 hari ke depan akan ada beberapa informasi ya tentang EAS ini di My ITS Classroom ya. Kemungkinan nanti EAS-nya adalah dari proses stokastik stasioner ya atau WSS, lalu fungsi-fungsi autokorelasi dan sebagainya, dan juga proses Markov ya. Eh, Nanti beberapa materi atau materi di EAS itu apa saja nanti akan diinformasikan di Media Classroom. Kemungkinan juga nanti open note ya, open satu lembar note seperti biasanya. Jadi nanti tolong diperhatikan ya. Begitu juga dengan waktu dan tempat saya mengikuti jadwal dari departemen. Oke, jadi eh, kali ini ya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita akan melakukan beberapa pembahasan soal ya. Karena mungkin di awal belum banyak ya pembahasan soal yang dilakukan. Sehingga ya, baiknya kita coba membahas beberapa soal supaya kita bisa lebih memahami ya apa yang dipelajari seperti itu. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari sampai dengan Markov continue ya. Eh, jadi ada kemungkinan nanti UAS-nya adalah sampai Markov continue, tapi nanti silakan ya dipantau di Metes Classroom. Pembahasan soalnya ya sampai itu gitu ya. Saya nggak akan bahas soal yang di awal-awal di apa materi probabilitas karena ya itu sudah dibahas di UTS, jadi di UAS kita nggak akan mengulang apa yang sudah dipelajari di UTS ya, mestinya seperti itu. Tapi nanti silakan dicek. Oke, kita langsung aja. Ini suatu contoh ya yang kebetulan saya ambil dari eh, textbook ya yang mungkin teman-teman sudah sering baca. Jadi ada dua sinyal ya. Yang pertama adalah sinyal terukur atau sinyal informasi Y. Ini adalah sinyal total ya. Dia adalah jumlahan dari sinyal informasi atau sinyal sebenarnya S dan juga noise N yang bersifat aditif. Jadi Y adalah S plus N. Nah, sinyal ATA ini berdistribusi eksponensial dengan min-nya 100 dan noise-nya juga berdistribusi eksponensial dengan min-nya adalah 10. Dan di sini kita diminta untuk mendapatkan probabilitas bahwa sinyal terukur ini bernilai lebih dari 110. Jadi tiap-tiap sinyal ini mempunyai min 100 dan 10. Lalu ketika dijumlah, ya, kita lihat berapa probabilitas sinyal ini bernilai lebih dari 110. Ya.
Nah, jawabannya atau pembahasannya bisa dilihat di sini. Jadi sinyal terukur Y ini adalah jumlah dari dua sinyal, yaitu Y sama dengan S plus N, di mana S ini mempunyai distribusi eksponensial, ya, N juga mempunyai distribusi eksponensial. Sehingga di sini yang kita lakukan adalah kita menghitung PDF dari masing-masing sinyal. Lalu kita melakukan semacam konvolusi, ya, seperti itu. Jadi jumlahan dari dua variabel acak, ketika dijumlahkan dia juga tentu berupa variabel acak dengan sifat-sifat yang sesuai dengan distribusi probabilitas atau PDF dari masing-masing variabel acak tersebut. Nah, misalkan di sini sinyal terukur Y adalah jumlah dari dua sinyal, yaitu Y sama dengan S plus N, ya. Nah, ini tadi sudah, maka PDF dari Y, yaitu FY, FY ini merupakan eh, integral, ya, integral dari eh, jumlahan Fs dan juga Fn, atau dikalikan, ya. Sinyalnya dijumlah, tapi nilai eh, PDF-nya itu dikalikan sejenis konvolusi, ya, seperti yang mungkin ya, sudah dibahas di sinyal dan sistem. Jadi ini adalah operasi konvolusi di mana kita memasukkan nilai dari Fs dan juga Fn, ya, yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita tahu. Ini adalah Fs, sorry, ini harusnya adalah Fn, ya. Fn dia sama dengan 10, pangkat min 10 kita masukkan ke sini. S-nya adalah Y min S, ya. Jadi 10 dikalikan pangkat Y min S per 10, ya. Jadi kalau di sini, ya, Fs-nya adalah 1/100 pangkat min S per 100. Ini sama, dan ini diintegralkan terhadap ds, ya. Nah, ketika kita mengintegralkan ini, ya, kita harus memperhatikan batasnya, gitu, ya. Jadi batas di sini adalah ya antara eh, ya minta hingga sampai tak hingga, gitu kan. Tetapi kalau di PDF, ya, kita bicara PDF, em, batasnya ini adalah dari 0 sampai dengan Y, seperti itu. Ketika kita mengintegralkan, ya, batas ini jadi penting. Nah, sehingga ini kita taruh di luar, ya, 1/100 per 10 kita taruh luar, jadinya adalah 1/1000. Lalu kita kalikan dengan pangkat min Y per 10. Lalu kita ini kan kita jumlahkan, ya, pangkat min S per 100 eh, jumlah dengan pangkat S per 10, ya, S per 10 ds. Sehingga didapatkan nilai pangkat min Y per 10 yang mana dikeluarkan, lalu kita kalikan dengan pangkat 9S per 100. Nah, batasnya ini adalah dari 0 sampai dengan Y, gitu, ya. Sehingga didapatkan nilai 1 per 90 dikalikan pangkat min Y per 10. Jadi ini kan 1/90, ya, kita keluarkan 1/90 dikalikan dengan pangkat eh, ya Y-nya tetap, jadi eh, ya ini kan min Y, ya. Ini kan integral dari 9 atau integral dari pangkat 9 S per 100, ya, kita keluarkan, gitu kan, jadinya adalah 1 per sekian itu tadi, ya. 1 per 9 S per 100 atau 100 per 9, ya. Lalu kita kalikan dengan 1 per 1000, ya. Jadi di sini didapatkan nilainya adalah 1 per 90. Lalu pangkat min Y per 10-nya tetap. Ini kita masukkan saja pangkat 9 Y, ya, per 100 min pangkat 0, yaitu 1, ya. Jadi kita
mempunyai nilai dari PDF dari Y eksponensial. Eksponensial artinya kita mempunyai nilai PDF seperti ini. Jadi kalau PDF-nya misalkan uniform ya kita memasukkan PDF uniform. Kalau PDF-nya misalkan eh, normal ya kita masukkan PDF normal dan seterusnya. Nah, di sini kita mempunyai nilai FY ya, yaitu 1/90 dikalikan E pangkat 9Y per 100 dikalikan Y pangkat min 10 dan dikurangkan E pangkat min Y per 10. Jadi kita dapatkan nilai seperti ini. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan tadi nilai dari FY ya. Jadi FY-nya kita sudah ketahui ini adalah JDF. Ya. JDF ini adalah nilai integral. Maka di sini kita kalau ini kan adalah PDF ya. Ini adalah PDF. Jadi ini kita integralkan lagi mulai dari 0 sampai 110 ya, 0 sampai 110 sehingga kita punya E pangkat min Y per 100 dikurangi E pangkat min Y per 10 dari yang sebelumnya. Lalu kita memasukkan nilai 110 di sini. Ini kita integralkan ya. Jadinya adalah min 100. Di sini adalah min 10, tapi ini ada min juga. Jadi di sini kita mendapatkan nilai positif ya. Nah, lalu sampai sini ya, ini akan jadi apa sama ya, Eh, sama dengan yang sebelumnya ya kita masukkan nilai saja begitu 110 dan juga 0 jadinya adalah min 100 pangkat misalkan 110 ya min 1,1 karena 110 bagi 100 kan 1,1. Lalu kalau misalkan dibagi 10 ya hasilnya adalah 11 ya. Lalu ini ditambahkan dengan 90 karena kalau misalkan 0 ya maka kita punya min 100 per atau plus 10 ya. Eh, dan dikurangkan juga. Jadi ini jadinya adalah plus 90 ya. Dapatkan nilai 1 min semua ini jadinya adalah 0,63 sehingga kita mendapatkan nilai 0,37. Jadi itu adalah contoh satu dari beberapa contoh yang akan kita bahas nanti. Ya, contoh satu tadi ada di buku ya, di buku bahasa Indonesia yang eh, sudah saya share di My Test Classroom. Nah, selanjutnya adalah di contoh dua. Di contoh dua ini, dimisalkan kita mempunyai variabel acak X. Variabel acak X ini sudah diketahui dengan min mu X sama dengan 3 dan mempunyai varians sigma X kuadrat sama dengan 2. Variabel acak Y itu adalah didapatkan dari variabel acak X, didefinisikan dengan Y sama dengan min 6X plus 22. Dan di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa variabel acak X dan variabel acak Y itu tidak berkorelasi. Ya. Jadi kita lihat apakah variabel acak ini berkorelasi atau tidak gitu ya. Nah, beberapa hal yang kita tahu adalah min dan varians dari variabel X. Jadi kalau min dari variabel X, mu X ini adalah X bar, momen pertama atau EX itu. Sedangkan kalau varians itu adalah sigma X kuadrat atau hubungannya dengan yang lain adalah kita punya misalkan E X kuadrat ya sama dengan sigma X kuadrat ditambah mu X kuadrat ya.
Atau sigma x kuadrat adalah x kuadrat min mu x kuadrat atau min EX ya, EX yang dikuadratkan. Eh, nah, dari sini kita dari sifat yang ini kita mendapatkan nilai momen kedua atau x kuadrat dari variabel acak x. Di awal kita masih di variabel acak x dulu, lalu kita menghitung min dari variabel acak y. Ya, variabel acak y adalah min 6x plus 2. Jadi kita mendapatkan nilai mu y sama dengan ya, atau expected value dari min 6x plus 22. Nah, expected value dari min 6x plus 22 itu adalah kita mengeluarkan nilai expected value-nya, atau lebih tepatnya kita mengeluarkan nilai variabelnya. Jadi ini adalah min 6 dikalikan EX yang ditambah 22. Semuanya jadi konstan dan juga jadi nilai koefisien di sini ya. Sehingga kita bisa punya nilai X di sini adalah 3. Jadi 3 eh, min 6 ya dikalikan 3 lalu ditambah nilai 22 ya. Yaitu adalah 4. Nah, korelasi dari X dan Y di sini kita lihat apakah korelasi atau apakah ada korelasi antara X dan Y. Jadi RXY ini adalah EXY. Y sendiri adalah eh, min 6X plus 22. Jadi E expected value dari X ya. X itu eh, adalah ya X ya tetap tidak kita ubah. Y adalah min 6X plus 22. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai min 6X kuadrat plus 22X. Sehingga RXY di sini kita melakukan operasi aljabar biasa. Jadi X-nya X kuadratnya kita taruh keluar, kita tarik keluar menjadi min 6 dikalikan EX kuadrat ditambah 22 X atau 22 EX lebih tepatnya. 22 EX, EX itu sendiri adalah apa namanya mu x, sehingga di sini kita memasukkan apa yang sudah kita tahu. Misalkan x kuadrat adalah 11 dari varian tadi ya yang kita hitung di awal. Lalu min dari x adalah 3 ya yang sudah diketahui di soal ya, sehingga kita mendapatkan korelasi silang. Korelasi silang antara x dan juga y. Nah, di sini diketahui bahwa korelasi silang ini ternyata dia adalah 0, sehingga X dan Y ini adalah variabel yang ortogonal, ya, disebut dengan variabel ortogonal. Nah, tetapi di sini karena EX dan juga EY itu adalah ketika dikalikan dia hasilnya adalah 0 atau sorry ketika dikalikan dia hasilnya adalah 12 ya, yang mana tidak sama dengan 0. Jadi EXY ya EX, EY kondisinya adalah seperti ini. Ini adalah EX, ini adalah EY, dan ini adalah EXY. Ya. Yang mana EXY ini adalah korelasi dari X dan Y ya. Jadi RXY. Sehingga variabel aja X dan Y bukan variabel yang tidak berkorelasi. Jadi kita tidak bisa membuktikan bahwa ini tidak berkorelasi. Karena sebenarnya meskipun korelasinya misalkan R-nya adalah 0, ternyata dia mempunyai RSJ ya yang tidak sama dengan perkalian EX dan juga EY seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah variabel acak X dan Y bukan merupakan variabel yang tidak berkorelasi. Jadi bukan variabel yang tidak berkorelasi. Oke, itu adalah contoh ke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ketiga, yaitu ini masih di bab awal-awal ya sebenarnya ya, di awal-awal dalam apa namanya ya perbatasan UTS gitu ya, yaitu adalah expected values of sums. Jadi nilai ekspektasi dari jumlahan ya. Misalkan WN ya, atau WN di sini adalah jumlahan dari independent rows of a fair four-sided die. Jadi misalkan kita punya dadu, dadu itu mempunyai 4 ya. Jadi kalau dadu biasanya 6,
sisi ya. Di sini kebetulan yang kita gunakan adalah dadu dengan 4 sisi. Nah, di sini kita diminta untuk mendapatkan nilai expected value dan juga varians dari jumlahan dadu tadi. Jumlahan lemparan dadu yang mempunyai sisi 4 tadi. Di sini jawabannya adalah ya, pada setiap pelemparan kita mempunyai nilai PMF PK ya. PK adalah seperempat ya, seperempat K-nya adalah dari 1 sampai 4 karena ya namanya melempar dadu dengan 4 sisi ya, maka ada 4 nilai ya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Lalu kalau tidak ya dia adalah nol ya. Karena nggak ada, nggak mungkin ada probabilitas bahwa yang apa namanya menjadi output itu adalah 5 misalnya. Lalu untuk setiap pelemparan WI misalkan pelemparannya kita tulis atau kita lambangkan dengan WI, kita mempunyai nilai expected value yaitu adalah jumlahan ya, jumlahan dari tiap-tiap ini atau tiap-tiap nilai ya dikalikan dengan ini gitu ya. Jadi jumlahan dari X Fx gitu kan. Sehingga ini adalah jumlahan dari seperempat ya dikalikan dengan 1 tambah atau ini sudah jumlahan seperempat kalikan 2 tambah seperempat kalikan 3 dan seterusnya ya, tambah seperempat kalikan 4 lalu kita bagi ya, kita keluarkan seperempatnya ya, intinya dihasilkan nilai 2,5. Nah, kalau di variabel acak dengan atau di jumlahan variabel acak, ya, min itu adalah min dari tiap-tiap unsur di variabel acak tadi. Jadi, misalkan WN, ya, EWN itu adalah EW1 tambah EW2 tambah seterusnya sampai EWN. Jadi kalau misalkan kita melempar dadu 100 kali, ya ini tinggal kita kalikan karena tiap dadu itu kan sama ya nilai expected value-nya. Sehingga di sini EW1 juga 2,5, EW2 adalah 2,5 juga, EW3 juga 2,5 dan seterusnya. Sehingga di sini didapatkan nilai 2,5 dikalikan N. N adalah jumlah pelemparan dadunya gitu ya. Jadi dapatkan nilai stored value dari WN. Nah, karena pelemparan di sini bersifat independen, maka varians di sini merupakan jumlahan. Nah, ini yang penting adalah kita mengetahui bahwa ini adalah suatu pelemparan yang independen, ya, sehingga kita tidak punya nilai covariance. Yang kita punya adalah nilai varian saja gitu. Jadi karena pelemparannya tadi bersifat independen, maka variansnya berupa jumlahan dari varians-varians yang ada. Oh ini variansnya belum saya hitung ya, tapi ya apa namanya kita bisa hitung varians ini kan dari eh, ya x min mu ya, x min mu misalkan kuadrat ya lalu dibagi dengan nilai seperempat tadi ya dan seterusnya ya. Nanti mungkin saya tambahkan ya variansi, saya lupa. Eh, ya varians di sini merupakan jumlahan ya, jadi 1,25 dikalikan n ya sama kayak yang ini tadi kalian 2,5 ini adalah 1,25. Oke, jadi itu contoh 3 ya. Nanti ada yang kurang ini varians akan saya tambahkan. Oke. Oke, ya sebelumnya ini tadi sudah saya edit ya. Jadi harusnya ada em, varians ya, lalu ada momen kedua, lalu di sini ya variabelnya agak sedikit saya ganti supaya nggak rancu antara eh, jumlah semua dan juga masing-masing lemparan gitu ya. Oke, ini contoh keempat yaitu di sini adalah bagian dari tugas ketiga juga, tugas ketiga nomor 6, yang mana ini sebenarnya sangat mudah ya. Eh, ya kita ada 4 tugas ya, jadi saya pengen bahas tugas 4 tapi nggak bisa, deadline-nya ternyata apa masih belum ya, deadline-nya setelah ujian, jadi
Sementara yang bisa kita bahas adalah tugas 3. Eh, Beberapa saja juga. Ya, jadi di sini diketahui suatu proses USS mempunyai fungsi autokorelasi seperti ini ya. RxX adalah autokorelasi, SXX adalah kepadatan daya, spektral kepadatan daya. Em, eh, Kepadatan spektral daya. Lalu eh, di sini dia mempunyai suatu nilai seperti ini. Oke, maaf ini saya tipu ya. Sebentar saya fix dulu. Ya, jadi em, oke seperti ini harusnya tahunnya adalah di atas ya tentu pangkat. Di sini ada variabel atau ada parameter A ya dan juga B, di mana ya dua-duanya adalah konstan ya. B yang penting adalah konstan. A itu sebenarnya ya nggak pengaruh dia konstan apa enggak, tidak mengaruhi hasil. Di sini kita diminta untuk menentukan fungsi kerapatan daya ya, di kepadatan spektral daya, PSD, SXX, dan juga daya rata-rata. Daya rata-rata dari eh, proses ini. Jadi daya rata-rata itu dituliskan dengan expected value dari X kuadrat atau momen kedua dari X ya. Em, Ya, jawabannya sebenarnya sangat simpel ya, gini saja. Jadi dengan transformasi Fourier kita mendapatkan SXX omega, yaitu dia adalah 2 AB per omega kuadrat plus B kuadrat. Ini didapatkan dari mana? Dari tentu dari tabel ya. Jadi di tabel itu kita sudah punya banyak padanan ya, padanan dari apa E pangkat min theta, E pangkat min tau, di domain frekuensi jadinya seperti apa, misalkan E pangkat absolute value dari tau di nilai eh, frekuensi ya di domain frekuensi bentuknya jadi seperti apa dan seterusnya. Itu semua dapat didapatkan di tabel ya, tabel transformasi Fourier. Lalu dari rata-rata di sini didapatkan nilai expected value atau momen kedua dari X ya, X kuadrat T, yaitu dia hanyalah XX dengan input 0 ya. Jadi ini adalah A dikalikan E pangkat min B dikalikan 0 sama dengan A ya. Ini harusnya RXX ya. Coba saya fix sebentar. Oke, jadi seperti ini ya untuk fungsi autokorelasi, yaitu di contoh 4. Ya, di selanjutnya ini sama juga ya. Kita masih membahas sebenarnya ini bukan fungsi autokorelasi atau sebenarnya lebih ke proses stokastiknya. Sebentar saya fix dulu juga. Nah, di sini misalkan diketahui suatu variabel acak W ya, W dengan PDF F WT adalah E pangkat min W ya. Jika W-nya adalah lebih dari sama dengan 0 dan nilai PDF-nya itu adalah 0 jika W-nya kurang dari 0. Di sini kita diminta untuk menentukan CDF ya atau F besar ya. F besar F XT dari suatu proses stokastik ya XT sama dengan WT plus 1. Jadi ini cuma digeser ya, geser satu nilai saja. Di sini kita dapatkan nilai PXT. XT dia kurang dari X, ya disebut dengan eh, apa CDF ya. Jadi CDF itu adalah kurang dari sekian. Kalau kita masih ingat ketika kita membahas variabel acak normal, ya, kita melihat bahwa dia adalah di sebelah kiri dari kurva. Begitu juga di sini, dia juga ada di sebelah kiri dari kurva. Ya. PXT kurang dari sama dengan X, ya, diubah menjadi X adalah W plus 1 gitu ya, W plus 1 sehingga kita mempunyai P W plus 1 dia lebih dari atau kurang dari sama dengan X ya. Sehingga W adalah kurang dari sama dengan X min
satu karena satunya digeser ke kanan ya. Nah, dikarenakan W adalah tidak kurang dari nol, maka di sini didapatkan bahwa X-nya tidak kurang dari satu. Karena kalau misalkan ini nol, ya, X-nya akan jadi satu, gitu kan? Sehingga kita dapatkan nilai PXT kurang dari X, ya, CDF tadi, dia adalah probabilitas W kurang dari sama dengan X min 1. Nah, CDF itu adalah integral dari PDF ya. Jadi kita integralkan PDF dari W tadi, yang kita ubah adalah batasnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita mempunyai FW dW ya, saya kira ini akan jadi W atau W. Tapi kalau misalkan kita punya X, ya kita punya XT sama dengan WT plus 1. Jadi di sini adalah eh, X min 1 ya. Jadi W ini akan jadi X min 1. Kita integralkan terhadap W, tapi nanti batasnya kita gunakan X min 1. Nah, dan juga karena di sini W-nya dia adalah lebih dari sama dengan nol, sehingga min infinity di sini diubah menjadi 0 gitu ya. Diubah menjadi 0, sehingga kita mendapatkan nilai min ya, E gitu kan. Di sini ini kan kita integralkan ya. Jadi integral dari E pangkat sekian ya per sekian ya, tadi per X misalkan dikalikan E pangkat X gitu ya. Jadi ini adalah min E pangkat min W, W-nya atau W-nya di sini adalah X min 1. Jadi min E pangkat min X1 ya ditambah 1 gitu ya. Karena kan E pangkat 0 ya. Jadi 1 min E pangkat min X min 1. Sehingga di sini didapatkan nilai 1 min E pangkat 1 min X ya. X ini adalah E per E pangkat X ya. 1 min X menjadi E per E pangkat X. Nah, PMF ini berlaku jika, sorry ini PDF ya, maksud saya. Coba saya ganti dulu. Eh, Oke, jadi PDF ini berlaku jika eh, W adalah lebih dari sama dengan nol dan juga X adalah lebih dari sama dengan 1 ya. Ini kan dua hal yang sama ya, karena X sendiri adalah W plus 1 gitu kan. Jika W kurang dari sama dengan nol, maka X kurang dari sama dengan 1 ya. Maka di sini nilainya adalah ya kita integralkan terhadap minta hingga sampai X min 1. Lalu didapatkan nilai 0 ya, karena nilainya memang 0 ya di sini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada CDF-nya adalah FXT itu adalah X sorry, X atau 1 min E per E pangkat X jika X-nya adalah lebih dari sama dengan 1. Tapi kalau X-nya kurang dari 1 ya, maka 0 ya. X-nya akan jadi ya, 0 gitu ya. Atau fx-nya akan jadi 0. Nah, kalau kita mau membuktikan ya CDF itu kan pasti ujung-ujungnya 1 ya. Nah, kita membuktikannya ya kita set aja ini tak hingga. Kan? 1 min E pangkat tak hingga. Ya, jadi ya 1. Ya. Jadi dia akan menuju ke nilai 1 ya di apa namanya total dari E tadi. Total dari semua PDF ya, integral dari semua atau integral dari PDF gitu ya. Hmm. Baik, selanjutnya ini adalah contoh dari proses Markov continue ya. Jadi di proses Markov continue bedanya apa dengan proses Markov discrete? Di proses Markov continue kita mempunyai periode yang berbeda ya di tiap state.
Jadi ini adalah salah satu eh, contoh ya, misalkan ada suatu hewan, misalkan macan atau tiger. Di sini tiger mempunyai satu dari tiga state ya. Jadi state-nya tiger itu adalah tidur, lalu berburu dan juga makan ya. Jadi kegiatan di hidupnya hanya ada tiga itu saja. Nah, suatu tiger itu hidupnya ya seperti terus ya, dan alurnya itu sama ya. Jadi antara 0, 1, 2 ya, antara sleeping, lalu hunting, lalu eating, lalu kembali ke sleeping ya. Jadi seperti apa daur ulang gitu ya. On average atau secara rata-rata macan atau tiger ini dia tidur selama 3 hari, 3 jam, sorry. Lalu dia berburu selama 2 jam dan juga makan selama setengah jam, ya, atau 30 menit. Asumsinya adalah bahwa macan ini dia tetap di masing-masing state eh, pada suatu waktu eksponensial. Ya. Jika seperti itu, maka kita bisa memodelkan hidup dari macan ini dengan continuous time Markov chain atau dengan proses Markov continue. Ya. Nah, tentukan probabilitas stationary atau di apa namanya akhir ya, limit itu berapa sih limit probabilitasnya gitu ya, pada waktu mendekati tanda. Oke, jadi di sini Tiger menggunakan waktu eksponensial dengan parameter sebagai berikut. Jadi hanya ada tiga ya, 0, 1, 2. Dia dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, lalu dari 2 balik ke 0. Jadi 0, 1 itu adalah sepertiga. Ya. Jadi rata-rata atau nilai apa lambdanya ya eh, kalau di apa namanya eksponensial, di sini kita punya nilai lambda. Lalu kalau di apa namanya dari hunting ke eating itu adalah setengah ya, karena dia berburu ya selama rata-rata 2 jam ya, sehingga di sini lambda satunya adalah setengah atau ini adalah Q 1, 2 ya. Sementara yang ketiga ini adalah ya, eating, dia makan selama 30 menit ya. 30 menit itu adalah setengah kan. Jadi nilai eksponensialnya atau kalau kita apa mencari eh, frekuensinya ya atau apa namanya ya periodenya kan dia 2 ya. Jadi eh, nilai lambdanya di sini adalah sorry periodenya tadi adalah setengah, maka nilai lambdanya di sini adalah 2 ya. Jadi ini menggunakan pendekatan eh, eksponensial atau menggunakan model eksponensial. Ya, jadi seperti ini. Waktu adalah sepersekian gitu ya. Eh, jadi semakin kecil waktu maka state probability-nya akan semakin tinggi ya. Semakin lama waktu rata-ratanya maka probabilitas pada suatu waktu tertentu akan semakin rendah seperti itu. Jadi state probability di sini adalah ya sepertiga P0 adalah 2P2. Jadi ini yang masuk sama dengan yang keluar gitu ya. PO ini adalah di sini ya. Jadi probabilitas di sini adalah PO. Jadi sepertiga dikalikan PO atau dikalikan sorry PO harusnya yang ada di sini. Nah, dia sama dengan 2 dikalikan P2 ya. Ini persamaan di titik 0. Lalu persamaan di titik 1 atau di state 1 adalah setengah P1 adalah sepertiga dikalikan P0 ya. Sedangkan persamaan selanjutnya adalah P0 plus P1 plus P2 adalah sama dengan 1. Ya, jadi dari tiga persamaan itu tadi kita mencari nilai
P0, P1, dan P2, dan kita dapatkan nilai 6 per 11, 4 per 11, dan juga 1 per 11 ya. Nah, proses Markov continue mungkin saya akan sedikit flashback ke PPT sebelumnya. Oke, kita sedikit kembali ke proses sebelumnya, ya proses Markov continue atau di slide sebelumnya. Di sini kita mempunyai beberapa variabel. Ya. Di variabel itu adalah departure rate, lalu uh, juga probabilitas. Jadi probabilitasnya adalah Q per V gitu kan. Masing-masing itu mempunyai V eh, apa namanya sendiri-sendiri sehingga nilai ini ya V ini adalah jumlahan dari Q IC ya. Lalu probabilitas di sini adalah QIC per VI. Yang kita ketahui tadi kan adalah lama waktu ya. Jadi lama waktu itu adalah em, apa ya? Yaitu di sini kaitannya adalah dengan V ya. Dengan V. Jadi contoh contoh lagi supaya mungkin bisa lebih memahami ya di sini adalah eh, 3 menit exponential time with expected time 3 menit ya sehingga expected em, apa namanya misalkan ini kan transition to low ya dari off jadi dari off 0 ke low 1 itu adalah 1/3 1/3 karena expected time-nya adalah 3 ya sehingga Q01 itu adalah 1/3 Q01 itu adalah probabilitas ya dikalikan dengan V. Nah, V ini adalah transisi ya, transisi dan juga nilai waktunya itu jadinya adalah 1/, ya. 1/, nilai waktu disebut dengan departure rate tadi yaitu Q ya. Lalu kita punya V di sini dan kita punya probabilitas ya probabilitasnya adalah P ya, didapatkan dari sini ya. Jadi probabilitas 2/3 dan 1/3 itu adalah Q per V, yaitu dia adalah P tadi. Oke, kita kembali ke Oke, jadi kita kembali ke sini ya. Kita mendapatkan dari menyelesaikan 3 persamaan ini, kita mendapatkan nilai P0, P1, dan juga P2. Nilainya adalah 6 per 11 ya, 4 per 11 dan juga 1/11. Ini bisa didapatkan dari ketiga persamaan ini ya. Nah, ini kan persamaan dari 2 ke 0 dan juga 0 ke 1 ya. Lalu ada persamaan dari 1 ke 2 dan juga 2 ke 0. Sorry, ya 2 ke 0 dan 0 ke 1 lalu 0 ke 1 dan 1 ke 2. Yang belum adalah 1 ke 2 dan 2 ke 0. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan 1 ke 2, 2 ke 0 ini ya. Asalkan kita harus mempunyai batasan atau mempunyai persamaan ketiga ini yang membatasi nilai P0, P1 dan P2 sehingga menjadi apa? eh, P0, P1 dan P2 sehingga menjadi 1 ya. Oke, nah jadi itu contoh 6. Nah terakhir, eh, jadi kita mungkin singkat aja ya untuk video kali ini. Jadi contoh 7 ini adalah mengenai proses Poisson atau Poisson ya. Kita tambah dulu. Ya, di contoh 7 ini misalkan kita mempunyai suatu proses Poisson dengan rate-nya adalah 100 eh, customer per hour ya. Jadi ini suatu kasino gitu. Yang mana kalau Anda masuk Anda harus melakukan lempar koin. Jadi each customer must flip a coin. Lalu hanya customer yang mempunyai yang apa namanya menghasilkan head yang bisa masuk di kasino tadi. Misalkan N itu melambangkan ya proses
dari customer yang masuk ke kasino. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari PMF dari N, ya, PMF atau probability mass function dari N, yaitu jumlah customer atau jumlah pelanggan yang sampai di antara jam 5 sampai jam 7. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada unsur probabilitas di awal sebelum masuk ke kosong kita sudah punya probabilitas. Jadi ini kan 100 ya. Jadi 100 itu adalah rata-rata jumlah yang datang. Tapi dari 100 itu yang masuk rata-rata berapa? Ya rata-ratanya adalah 50. Kenapa 50? Karena kita harus flip koin ya. Dan koin itu kan 0,5 ya, atau 60%. Nah, sehingga kalau kita flip koin, kita mendapatkan rate-nya adalah 50. Sehingga dari jam 5 sampai jam 7 jumlah dari customer yang masuk ke kasino adalah kosong random variable dengan nilai expected value-nya ya, rata-ratanya adalah 100. Kenapa kok kembali ke 100? Kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Karena ini 5 sampai 7 itu adalah 2 jam ya. Jadi kita kalikan 2. 50 dikalikan 2 ya sama kembali ke 100 lagi. Nah, kita kan sudah punya expected value. Di proses kosong, itu expected value itu nanti digunakan. Jadi, proses kosong itu mempunyai nilai lambda, ini kan. Atau di sini apa ya? Ini adalah min, expected value, dan seterusnya. Variabel atau parameter dari si proses kosong itu cuma cuma ini aja gitu. Jadi cuma lambda saja. Dan di sini didapatkan dia adalah lambda n e pangkat min lambda per n faktorial ya. Jadi nilai eh, probabilitas dari Poisson itu akan mengikuti rumus ini ya, dan ini bisa Anda lihat di buku Prostat dulu ya, atau mungkin di buku Prostok itu juga ada ya proses Poisson itu. Em, ya, dan ini penting karena ini melatar belakangi adanya apa continuous Markov chain yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi ada apa Tiger dan seterusnya. Sehingga em, ya kita bisa memodelkan misalkan dari rata-rata sekian waktu ada berapa kejadian misalkan ya. Misalkan kalau kita mengamati jalan ada berapa mobil yang lewat pada 5 menit ya, pada rentang waktu 5 menit gitu. Jadi kita eh, bisa memodelkan itu dengan proses Poisson. Tentu karena mobil yang lewat itu kan akan semakin bertambah ya, semakin banyak waktu yang kita amati ya, semakin lama kita mengamati pergerakan mobil, maka akan semakin banyak eh, apa eh, jumlahnya gitu ya. Jadi lambdanya tetap ya, lambda pangkat n dan seterusnya akan membuat nilai dari PDF atau PMF ya, kalau kosong karena itu diskrit, PMF-nya akan semakin besar ya, dan seterusnya. Ya, jadi saya kira itu saja ya. Ini cukup singkat dan ya ini sebenarnya kan video saja ya. Jadi Anda nggak perlu mengerjakan short exercise. Jadi saya anggap aja ini untuk semua gitu. Karena ini kan sebenarnya kalau di elektro ya mungkin nggak mayoritas kelas mungkin nggak sampai 16 ya. Di sini kita coba fullkan 16 ya, supaya nggak sia-sia ya. Jadi itu tentu yang terkait dengan nilai dan sebagainya akan saya upload di Classroom ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, dan ya yang penting jangan lupa disiapkan untuk ujian hari Senin, dan juga tugas ini deadline-nya hari apa ini Kamis ya seperti ya. Setelah itu ya Anda bisa cek Classroom untuk perkembangan nilai ya. Mestinya mestinya nggak terlalu lama ya. Oke,
Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Selamat sore ya, dan ya silakan lanjutkan aktivitas.